berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa doa Bapa kami ini adalah hal yang menarik. Hampir semua orang Kristen biasanya itu hafal tentang doa Bapa kami. Anak-anak sekolah minggu diajari tentang doa Bapa kami, dan kita tahu bahkan kalau di sekolah pun banyak guru agama suruh untuk kita mengingat atau menghafal doa ini. Nah, namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus memberikan doa ini sekedar untuk kita hafalkan, ataukah Yesus mengajarkan sesuatu yang lain? Kalau kita perlu paham Bapak Ibu Saudara bahwa doa Bapa kami itu bukan sekedar dihafalkan ataupun diucapkan, tetapi doa Bapa kami itu bukan juga sekedar doa, tetapi adalah sebuah gaya hidup yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat di sini ada banyak mungkin orang yang mengucapkan doa ini setiap hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan berkata seperti ini. Karena itu berdoalah demikian. Kalau Anda tahu Bapak Ibu Saudara, kata demikian itu bukan bicara tentang kata-katanya sebetulnya. Tapi demikian itu bicara tentang bagaimana kita itu hidup seperti yang ada di dalam doa Bapa kami ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi doa Bapa kami itu bukan sekedar untuk kita ucapkan, tetapi doa Bapa kami itu akan kita hidupi. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membahas kata per kata Bapak Ibu Saudara. Minggu pertama kata Bapa kami yang ada di surga, minggu kedua saya bahas dikuduskanlah namamu dan lain-lain. Tapi saya akan coba membahasnya ini lebih cepat dan langsung secara doa Bapa kami Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, tapi kita perlu tahu bahwa ternyata doa Bapa kami itu bukan sekedar doa yang kita hafalkan, tapi ada maksud Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk ke dalam setiap kalimat yang ada Bapak Ibu Saudara di sini, kita perlu tahu bahwa doa Bapa kami itu mengubah hati kita, bukan untuk mengubah kehendak Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tahu bahwa waktu kita berdoa, seringkali dalam kehidupan ini atau kehidupan kekristenan, kita berdoa supaya keinginan kita terkabulkan. Contoh, kita pingin sesuatu. Nah, waktu kita berdoa, itu supaya kehendak Tuhan itu terjadi atas sesuatu yang kita inginkan ini. Mungkin kita pingin hutang kita lunas, pingin kita sembuh dan lain-lain, lalu kita berdoa supaya Tuhan menghendaki hutang kita lunas atau mungkin kita sembuh. Tetapi kalau kita tahu bahwa doa Bapa kami itu sebetulnya bukan supaya kehendak Tuhan itu menghendaki apa yang kita inginkan, tetapi doa Bapa kami itu berbicara supaya hati kita itu berubah, Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita pahami sebelum kita masuk kata per kata atau kalimat per kalimat dalam doa Bapa kami. Pada dasarnya doa Bapa kami bukan untuk supaya Tuhan itu menghendaki apa yang kita inginkan, tapi doa Bapa kami itu supaya hati kita diubahkan seperti keinginan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalimat yang ada di dalam doa Bapa kami adalah Bapa kami yang ada di surga. Kelihatannya sederhana Bapak Ibu Saudara, tapi kalau Anda tahu Bapak Ibu Saudara, pada zaman Yahudi, nama Tuhan itu begitu kudus sampai mereka mengucapkannya pun itu tidak berani. Mereka mengganti dengan kata Adonai, mereka mengganti kata Yahweh itu dengan kata-kata yang lain Bapak Ibu Saudara.
Makanya karena begitu kudus, kita tahu bahwa nama karena itu menunjukkan karakter Tuhan itu sendiri. Anehnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan doa ini, tidak untuk memanggil Dia yang ada di atas Bapa itu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Tuhan mengajarkan kita itu memanggil Dia sebagai Bapa, Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan ingin mengasih tahu atau memberitahu kita identitas kita itu bukan hamba, tapi identitas kita adalah anak Bapak Ibu Saudara. Kita tahu ada agama di seberang kita atau masih saudara tiri kita katanya, mereka memanggil Tuhannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan mereka menganggap Tuhan adalah tuannya, dan mereka adalah budak atau hambanya. Makanya kita tahu nama agama mereka itu artinya adalah budaknya Tuhan sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita ingin tahu arti dari kata agama yang hijau itu adalah kami adalah hamba atau budak Tuhan. Dan Tuhan ingin memberitahu kita identitas kita atau waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan, kitalah bukan budak atau hamba, tapi kita adalah anak Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu saat ini ada banyak orang itu cari identitas, cari jati diri Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Anda tahu Bapak Ibu Saudara, jati diri kita adalah anak. Kita bukan budak, kita bukan hamba. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang mengatakan begini, hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi anak itu tahu apa yang diperbuat oleh bapaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita berdoa, ingat identitas kita itu anak. Tanpa sebetulnya kita ngomong, Tuhan sudah tahu. Pada waktu kita anak kita mungkin masih kecil, kita tahu waktu dia nggak perlu mungkin dia ngomong minta makan, tapi kita tahu bahwa dia itu butuh makan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi kenapa Tuhan ingin untuk kita berdoa? Bukan karena Tuhan supaya kita beritahu, tetapi Tuhan ingin ada koneksi atau hubungan antara anak dan bapaknya, Bapak Ibu Saudara. Makanya di ayat pertama tadi dikatakan bahwa jangan kamu seperti mereka yang bertele-tele pada waktu berdoa, karena kamu adalah anak Tuhan. Karena Tuhan Bapamu itu tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tapi kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan cuma menginginkan relasi atau hubungan itu yang paling penting, Bapak Ibu Saudara. Masalah daftar doamu Tuhan tahu, tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kedekatan hati kita kepada Bapak kita. Jadi kata Bapa kami yang ada di surga itu ingin menunjukkan bahwa posisi kita itu anak, bukan hamba, Bapak Ibu Saudara. Dan pastilah Tuhan tahu kebutuhan yang terbaik untuk kita. Seumpama kita meminta mungkin A, tetapi Tuhan ternyata memberikan B, karena Dia adalah Bapa kita yang tahu, dan Dia yang akan menuntun kita. Seumpama anak kita mungkin meminta makanan yang tidak bergizi, tapi ternyata kita tahu sebagai bapak atau orang tuanya, lebih baik makanan yang diberikan adalah makanan yang bergizi. Makanya mungkin permintaan anak itu tidak diberikan sesuai keinginannya, tapi sesuai apa yang dia butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Dan kadang kehidupan ini, kita sebagai anak, kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan berikan atas hidup kita, itu yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Itulah konsep yang harus kita pahami, bahwa ternyata kita anak. Jadi seumpama kita meminta sesuatu, Tuhan berikan yang lain, karena yang terbaiklah yang Tuhan berikan atas anaknya. Amin. Tidak mungkin kita sebagai anak Bapak kita memberikan yang tidak baik. Makanya ada ayat juga berkata, kalaupun seorang anak meminta roti, tidak mungkin ayahnya memberikan ular ataupun batu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita paham kata Bapak kami itu supaya tahu bahwa identitas kita waktu masuk ke hadirat Tuhan, kita itu anak. Dan anak itu aksesnya itu langsung tanpa perantara.
Saya mau tanya, pada waktu kita menjadi anak presiden, apakah kita harus ketemu dengan papa kita yang papa kita presiden? Kita harus melewati beberapa peraturan-peraturan yang ada? Tidak perlu, Bapak Ibu Saudara. Begitulah pula. Jadi pada waktu kita tahu posisi kita anak, tidak perlu kita memakai perantara-perantara pada waktu kita berdoa. Paham sampai saat ini? Kadang kita tahu bahwa kadang kita ingin meminta perantara-perantara. Percayalah, dengan inilah doktrin yang maka katakan kita harus pakai perantara ini, perantara itu. Tidak perlu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan, waktu kita berdoa, tidak perlu ada calo, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu hal yang perlu kita pahami. Waktu Tuhan mengajarkan kata doa Bapa kami, kenapa tidak Bapakku? Bapakku yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kenapa Tuhan memakai kata kami, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita paham, kata kami bukan kata tunggal, tapi kata jamak. Dalam artian Tuhan juga pingin pada waktu kita berdoa, jangan kita egois cuma berdoa untuk diri kita. Kata kami itu bicara tentang semua persaudaraan ini. Kalau kita berdoa, janganlah kita berdoa untuk keegoan kita, tapi berdoa juga mungkin untuk orang-orang lain yang membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Dan hati inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kadang kita egois, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini. Tapi percayalah, waktu kita berdoa meminta berkat, berkat itu kalau kita terima pun bukan untuk diri kita, tapi juga untuk sekeliling kita. Maka itu Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, bukan doa Bapakku, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu paham ini supaya kita tahu bahwa ternyata kata Bapa kami itu adalah sebelum kita mendapatkan berkat itu, kita tahu kita itu adalah anak Bapa, Bapak Ibu Saudara. Dan anak Bapa yang apa? Anak Bapa suatu saat nanti yang mendapatkan berkat pun kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena Bapa itu bukan cuma milik kita. Bapa itu milik kita semua. Kami anak-anak Tuhan. Kita harus tahu dan paham tentang ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kirinya, Bapa di surga adalah Bapa kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kata dikuduskanlah namamu. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, pada waktu ada kata dikuduskanlah namamu ini, apakah nama Tuhan belum kudus? Makanya kita perlu berdoa supaya Tuhan, aku mohon supaya namamu dikuduskan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, tidak seperti itu. Kita perlu pahami kenapa kita perlu berdoa dengan kata-kata Tuhan dikuduskanlah namamu. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan adalah karakter Tuhan. Kita tahu bahwa Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Shalom, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Nama adalah karakter seseorang. Bapak Ibu Saudara, maksudnya dikuduskanlah namamu itu adalah supaya Tuhan, namamu itu atau karaktermu itu masuk di dalam hidupku. Dan itulah yang namakan dikuduskan nama Tuhan. Jadi supaya hidupku memperkenalkan siapa Tuhan itu, supaya orang itu melihat Tuhan ada di dalam hidupku. Orang melihat siapa engkau yang ada di tempat ini. Bapak Ibu pernah melihat orang yang senangnya berdoa, atau dia bahkan seorang ketua doa, tetapi kelakuannya itu kayak ketua pendosa, bukan ketua pendoa, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang itu mungkin setiap hari isinya doa, tetapi kelakuannya masih seperti itu. Kadang kita punya pemikiran kan, doa itu kan ketemu sama Tuhan. Dia sering ketemu sama Tuhan, doanya bisa 10 jam setiap hari, tapi kelakuannya masih bejat seperti itu. Pernah tahu Bapak Ibu Saudara? Karena dia tidak paham tentang masalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan adalah, jadi pada waktu engkau berdoa, engkau perlu berdoa untuk menguduskan nama Tuhan. Maksudnya adalah
Tuhan, waktu aku berdoa, aku pingin karakter Tuhan yang kasih, yang pengampun itu masuk ke dalam hidupku. Dan itulah namanya aku mengutuskan nama Tuhan. Itulah namanya aku memberikan, siapa sih Tuhan yang engkau sering temui dan doa itu seperti apa sih? Pada waktu engkau berdoa, engkau mengatakan dikutuskan namamu. Pada waktu itu engkau meminta Tuhan supaya hati mengampuni, hati mengasihi, hati yang murah hati itu ada juga dalam hidupku. Dan itu namanya nama Tuhan dikutuskan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu paham ini. Dikutuskan nama Tuhan bukan berarti Tuhan yang menerima pengutusan itu, tetapi nama Tuhan itu jadi kutus atas hidup kita, menjadi nyata karakter Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita mungkin saat ini, Bapak Ibu Saudara, berdagang, berusaha, bisnis atau apapun itu, nama Tuhan akan dikutuskan dengan cara apa? Kita memperkenalkan kasih Tuhan atas apa yang kita perbuat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kirinya, kita perlu mengutuskan nama Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kata datanglah kerajaanmu. Banyak orang berpikir begini, kerajaan Tuhan itu di satu tempat yang namanya surga, di tempat yang namanya yang ada di atas, lalu supaya datang turun ke dunia ini. Bapak Ibu, pernahkah kita memahami kerajaan Allah bukan bicara tentang lokasi? Kerajaan Allah itu bicara tentang siapa yang mengendalikan hidup kita. Kata kerajaan di dalam bahasa Inggris adalah kingdom. Berasal dari dua kata. Yang pertama adalah king, itu raja. Dom itu dari dominion atau kekuasaan. Kingdom artinya adalah kekuasaan dari sang raja. Jadi kalau kita meminta datang kerajaan Tuhan, itu meminta supaya Tuhan yang menguasai hidup kita, supaya Tuhan yang menguasai aspek hidup kita, supaya Tuhan yang menguasai kelakuan kita, supaya Tuhan yang menguasai pada waktu kita berbisnis, berdagang, ataupun kita bekerja, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah bagaimana kita meminta kerajaan Tuhan itu datang atas kita. Bukan bicara tentang kita meminta yang namanya surga itu datang di tempatnya, diganti di bumi. Bukan konteksnya itu, Bapak Ibu Saudara. Konteks kerajaan itu bicara tentang bagaimana kekuasaan Tuhan itu menguasai hidup kita. Bukan ego kita lagi, bukan keinginan kita lagi, tapi keinginan Tuhan. Berapa banyak di antara kita, mungkin orang-orang Kristen, itu seringkali ego kita lah yang kelihatan, bukan kerajaan Tuhan. Pada waktu kita mungkin disakiti, apakah kerajaan Tuhan itu datang? Apakah Tuhan itu kerajaan Tuhan datang dan meliputi kita, dan kita tahu kita harus mengasihi dan mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang ego kita lah yang datang. Aku disakiti, aku tidak mau menyapa, aku tidak mau lakukan ini dan itu. Tetapi kalau kita paham, Bapak Ibu Saudara, kata datanglah kerajaanmu itu bicara tentang biarkan kekuasaan Tuhan itu merajai hati kita. Jadi bukan kita lagi yang jadi raja atas kita, tapi Tuhan yang jadi raja. Kalau kita yang jadi raja atas hidup ini, pastilah dosa yang akan menguasai kita. Tetapi saat kita mempersilahkan Tuhan yang menjadi raja, dosa itu bisa dimatikan atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu paham ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kerajaan Tuhan itu butuh kita datangkan. Saat kita mungkin merasa sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, kemungkinan besar karena kerajaan Tuhan mulai untuk merajai kita. Mungkin kita nyamannya pada waktu kita mungkin punya ego atau apa-apa, Bapak Ibu Saudara, tapi waktu kerajaan Tuhan itu datang mungkin tidak nyaman, karena Tuhan ingin nundukkan ego kita. Karena kita perlu tahu kerajaan Tuhan itu butuh datang atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, Tuhan katakan untuk kita berkata di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Ini sesuatu yang agak sulit dalam hidup manusia, Bapak Ibu Saudara.
untuk kita mengikuti rencana atau kehendak Tuhan, tapi Yesus mengajak kita untuk menuruti kehendaknya. Nah, Bapak Ibu saudara, kebanyakan doa itu berbunyi seperti ini: Tuhan, ubah situasiku yang sulit ini, ubah situasiku yang saat ini tertekan, Bapak Ibu, Tuhan. Tapi Yesus berkata, Tuhan, ubahlah aku. Kadang doa dijawab bukan dengan mengubah situasi atau ekonomi kita, tapi Tuhan menjawabnya dengan mengubah hati kita lebih kuat, lebih sabar untuk menghidupi semuanya. Mungkin situasi kita belum berubah, mungkin ekonomi kita belum berubah, mungkin sakit penyakit kita belum berubah, Bapak Ibu saudara, tetapi hati kita itu lebih berubah menjadi damai, Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu, itu yang perlu kita pahami saat ini, Bapak Ibu saudara, supaya kita tahu bahwa yang Tuhan ubahkan itu belum tentu situasi kita. Bapak Ibu, nanti kita juga akan berdoa untuk saudara kita, yaitu Pak Triyogo. Saat ini bukan cuma dia, beberapa kali dia kena kanker, kena tumor, lalu kena prostatnya. Jadi semenjak dia aktif gereja, malah dia kena banyak hal, Bapak Ibu saudara. Tapi dia ngomong bahwa mungkin Tuhan tidak menyembuhkan, bahkan menambah penyakitnya. Tapi dia ngomong bahwa yang diubah bukan penyakitnya, tapi yang diubah adalah hatinya yang tetap percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara. Dia pernah mungkin pahit dengan gereja, tapi saat ini dia malah tambah semakin percaya dengan Tuhan. Saat ini beliau lagi ada di rumah sakit Angkatan Udara, tapi kita akan berdoa supaya dia melewati masa-masa kritis ini, Bapak Ibu saudara. Kadang situasi tidak Tuhan ubahkan, bahkan mungkin bertambah berat, tetapi mungkin hati kita Tuhan ubahkan jadi lebih kuat, Bapak Ibu saudara. Amin. Kita perlu paham ini supaya kita tahu bahwa kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita, Bapak Ibu saudara. Memang iman kita butuh yang namanya, mungkin kita ingin mengimani tentang A, tetapi kalau ternyata B yang Tuhan inginkan, kita tidak akan bisa apapun. Makanya Yesus pun, seorang Tuhan pun berdoa seperti ini: jadilah kehendak-Mu Bapa, jika cawan ini tidak berlalu, tapi biarlah jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu lah, itulah yang harus kita pahami, Bapak Ibu saudara. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita tahu kita punya iman, tetapi kehendak Tuhan itu melebihi iman kita, Bapak Ibu saudara. Oh, yang berikutnya, kita tahu yang kata-kata berikutnya yang Tuhan ajarkan: berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu saudara, dulu pada waktu saya masih kecil, waktu masih sekolah minggu, waktu diajari tentang doa ini, saya punya pikiran, ini Tuhan kok ngajari agak gimana ya? Kalau berdoa ya masuk makanan cuma untuk hari ini. Kan berdoanya, Tuhan berikanlah kami makanan untuk 1 tahun ini, untuk 2 tahun ini, untuk 4 tahun ini, supaya kan kita aman kan? Kok Tuhan kok ngajari kayak gini? Nah, Bapak Ibu saudara, kenapa Tuhan mengajarkan untuk kenapa setiap hari Tuhan pingin, Tuhan hari ini aku pingin makanan yang cukupnya, hari ini, cuma hari ini aja, kenapa enggak setahun? Karena Tuhan menginginkan kita bergantung hari demi hari kepada Tuhan. Kalau mungkin kita berdoa untuk 1 tahun atau 10 tahun untuk makanan yang ada atau kecukupan hidup kita, percayalah Bapak Ibu saudara, kita cuma akan berdoa setiap 10 tahun atau 1 tahunan. Wong kita aja disuruh kayak gini aja kadang lupa berdoa, apalagi kalau Tuhan mengajari kita berdoa untuk 10 tahun, pasti kita akan doanya datangnya 10 tahun. Nah, kita tahu bahwa mana yang Tuhan berikan itu juga tiap hari. Kalau ngambil lebih pada waktu itu pun akan busuk, Bapak Ibu saudara. Nah, itulah kenapa Tuhan mengajarkan ini. Bukan Tuhan jahat, supaya Tuhan itu pingin yang namanya koneksi atas hidup kita. Makanya kadang gini, Bapak Ibu saudara, yang perlu kita pahami, kalau kita saat ini mungkin doa cuma sebulan sekali atau apa, kita tahu Tuhan pingin setiap harinya kita datang untuk koneksi sama Dia, Bapak Ibu saudara. Tuhan itu ingin kedekatan dengan kita, Bapak Ibu saudara. Makanya kata di sini adalah berikanlah kami makanan dalam hidup ini
hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan hebatnya bukan cuma bicara ini supaya kita itu belajar hari demi hari kepada Tuhan. Nah, ada kata-kata selain berikanlah kami pada hari ini makanan kami, tapi ada kata-kata secukupnya. Nah, kenapa secukupnya Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu manusia itu tidak akan pernah puas. Kadang kita dulu mungkin pingin gaji 10 juta, dapat 10 juta, endingnya tidak puas, pinginnya mungkin 15 dapat, pinginnya segini-segini. Tidak ada yang pernah cukup manusia ini Bapak Ibu Saudara. Jadi sebetulnya kecukupan itu tergantung kita Bapak Ibu Saudara. Kecukupan itu tergantung kita, karena manusia itu tidak akan pernah puas Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan pingin untuk kita itu belajar kecukupan, karena kita tahu bahwa kadang kita manusia tidak pernah puas. Tapi dari sini kita belajar bahwa memberikan kita itu makanan sehari-hari itu supaya kita itu belajar sama Tuhan, itu percaya Bapak Ibu Saudara. Tuhan supaya kita itu umatnya belajar percaya dalam tiap harinya. Amin. Katakan kanan kirinya, belajar sama Tuhan, percaya setiap harinya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kata ampunilah kami. Bapak Ibu sebetulnya kalau mungkin Bapak Ibu melihat khotbah saya yang berpotong demi berpotong antara makanan tadi dengan kata ampuni, berikanlah kami makanan kami secukupnya dan ampunilah kesalahan kami. Ada kata dan, antara makanan dan pengampunan itu sebetulnya ada koneksinya. Pernah saya bahas karena makanan itu mengandung akar kata 419 dan juga pengampunan 419. Jadi pada waktu kita memecah-mecahkan roti itu bicara tentang pengampunan. Nah, tapi tidak saya bahas di sini, tapi kita akan membahasnya tentang pengampunan ini. Ampunilah kami. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan apa? Ini yang lucunya adalah ayat 12 itu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa kita itu harus mengampuni supaya kita diampuni. Apakah itu persyaratan yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau kita paham di sini, Yesus menghubungkan yang namanya pengampunan dan diampuni. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita paham, orang yang mengalami pengampunan itu akan mengampuni orang lain. Kalau kita mengalami pengampunan dari Tuhan, kita pasti akan mengampuni orang lain. Jadi kalau kita pernah tahu, ini adalah perumpamaan yang menyindir banyak orang. Pernah Tuhan memberikan perumpamaan seperti ini. Ada orang sama raja, itu utangnya itu bertalenta-talenta, banyak sekali. Dihapuskan utangnya sama raja, lalu dia keluar dari kerajaan itu, lihat di luar ada temennya yang utangnya cuma berapa dinar, lebih kecil daripada, tapi dia mencekik temannya, dan akhirnya Tuhan raja itu bunuh yang ini kan, yang tidak mau ngampuni. Karena raja ini ngomong, kamu utang sama aku itu sangat banyak sekali, bahkan mungkin kamu tidak bisa melunasinya seumur hidupmu, tapi temenmu yang utang lebih kecil kamu tidak mau ngampuni. Itulah konsep pengampunan. Sebetulnya Tuhan ingin ngomong gini, kalau kamu benar-benar merasakan pengampunanku di kayu salib, kamu itu pasti akan ngampuni orang yang bersalah dengan kamu. Tapi kalau orang belum mengalami Tuhan, mengalami pengampunan Tuhan, untuk mengampuni orang lain itu sulit, Bapak Ibu Saudara. Siapa bilang orang mengatakan, kadang maaf Bapak Ibu Saudara, kadang kalau mungkin ada beberapa jemaat yang mungkin ada kelas saya ajari untuk mengampuni. Bahkan kemarin-kemarin ini ada beberapa yang mengatakan, kok itu enggak tahu, enggak mudeng, masalah mengampuni itu enggak gampang itu, aku tuh bukan Tuhan dan lain. Ya memang kita bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara, tapi kan kita harus perlu mencontoh Tuhan. Masalah pengampunan saya pun mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Saya bukan orang yang tidak pernah mengalami disakiti, dikecewakan, dikhianati. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami pengampunan Tuhan, percayalah, untuk kita mengampuni sesama kita itu akan lebih mudah.
Tapi kalau kita tidak pernah mengalami pengampunan Tuhan, sulit untuk kita mengampuni sesama kita. Memang dengan kekuatan kita sulit. Makanya itu, kekuatan pengampunan itu lewat kasih Tuhan. Karena Tuhan mengampuni, aku mendapatkan kasih Tuhan. Tuhan memampukan aku untuk mengampuni sesamaku yang menyakiti aku. Bapak Ibu, itu konsep kerajaan surga. Kalau kita tidak paham ini, kita belum pernah yang mengalami pengampunan akan Tuhan. Makanya kenapa seringkali pada orang yang tidak bisa mengampuni, saya minta untuk mengalami Tuhan dulu. Karena orang yang tidak mengalami Tuhan dan pengampunannya, sulit untuk mengampuni kepada orang yang lain. Bapak Ibu saudara, hati kita akan penuh kepahitan kalau kita tidak mengalami Tuhan itu sendiri. Amin. Makanya kita tidak akan bisa masuk ke sini, ke pengampunan ini, sebelum kita masuk ke dalam Bapa kami yang ada di surga. Waktu kita masuk ke dalam Bapa kami yang ada di surga, kita tahu kita bukan hamba lagi, kita dijadikan anak karena kita diampuni. Kalau kita paham tentang kata Bapa kami yang ada di surga, maka kita akan masuk bisa mengampuni orang yang ada di sekeliling kita. Amin Bapak Ibu saudara. Ini konsep Bapa kami itu bukan sekedar doa, tapi kehidupan kekristenan yang saya pahamkan dari tadi awalnya Bapak Ibu saudara. Kadang orang Kristen itu seringkali meremehkan kata-kata ini, tidak paham ternyata kata perkataannya itu dalam Bapak Ibu saudara. Sangat-sangat dalam yang tidak akan pernah kita bayangkan itu. Ya, kita tidak akan bisa masuk ke sini sebelum kita memasuki dulu, tahu identitas kita itu anak yang diampuni sama Tuhan. Amin. Nah yang berikutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu saudara, ini kita perlu paham bahwa bukan berarti Tuhan mencobai manusia, tapi Tuhan, tolong jangan biarkan aku sendirian di dalam menjalani hidup ini yang penuh cobaan ini. Manusia itu seringkali terlalu percaya diri. Aku pasti kuat kok, aku bisa lakukan ini dan itu. Tapi seringkali Bapak Ibu saudara, kita itu banyak jatuh karena kita merasa kuat, bukan karena kita sadar kita lemah. Petrus sekalipun dia mengatakan aku tidak akan pernah menyangkal engkau, tapi endingnya dialah murid yang menyangkal. Nah Bapak Ibu saudara, justru orang-orang yang merasa kuat itu yang seringkali gampang untuk jatuh Bapak Ibu saudara. Jadi di sini kita itu berserah, jangan bermain dengan dosa Bapak Ibu saudara. Dari sini kita perlu kerendahan hati Bapak Ibu saudara, supaya Tuhan, aku tahu menjalani hidup ini sulit, aku butuh Engkau supaya tidak Engkau masukkan di dalam pencobaan, supaya aku tidak jatuh dalam pencobaan. Aku butuh Engkau ya Bapa, untuk Engkau tetap pegang tanganku. Itulah keinginan Tuhan, supaya kita rendah hati Bapak Ibu saudara. Tapi kita tahu kadang manusia lebih sering untuk sombongnya Bapak Ibu saudara. Salah satu halnya adalah kita tidak mau berjaga-jaga dalam sehari itu 1 jam saja dalam hidup ini. Besok Sabtu kita akan adakan doa sama-sama 1 jam saja Bapak Ibu saudara, dari jam 6 sampai jam 7. Saya harap Bapak Ibu saudara bisa sama-sama, karena saya rasa bahwa kita harus masuk di dalam doa juga Bapak Ibu saudara. Nanti akan dipimpin oleh teman saya, dia juga dulu seorang pendoa di tempat lama saya, pendoa dari Jogja Bapak Ibu saudara lama, dulu di GMS, sekarang ada di GBI Bapak Ibu saudara. Besok kita akan sama-sama di tempat ini Sabtu. Nah berikutnya kata-kata yang terakhir Bapak Ibu saudara, yang kita tahu kata-kata terakhirnya seperti ini. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Bapak Ibu pernah punya pemikiran enggak, yang jahat itu siapa? Waktu dulu saya masih sekolah, saya belajar doa Bapa kami, saya punya pemikiran lepaskan kami dari yang jahat. Kadang kita memikirkan lepaskan kami dari setan atau iblis yang mengganggu. Bapak Ibu, tapi kalau kita mendalami lebih lagi, ternyata musuh yang Tuhan inginkan supaya kita lepas dari yang jahat, itu bukan setan, itu bukan iblis Bapak Ibu saudara, tetapi musuh paling besar dalam hidup ini supaya kita lepas, yaitu adalah hati kita yang jahat Bapak Ibu saudara.
Karena sebetulnya setan pun tidak akan pernah bisa untuk menjamah kita anak-anak Tuhan kalau kita tidak membuka celah di dalam hati kita, Bapak Ibu saudara. Karena hati itu adalah terpancar dari yang namanya kehidupan. Kadang Bapak Ibu saudara, kalau kita mulai paham, yang paling jahat itu kadang bukan setan, tetapi yang paling jahat adalah hati kita yang licik, hati kita yang pahit, hati kita yang sulit mengampuni, hati kita yang mungkin penuh dengan dendam, Bapak Ibu saudara. Itu yang Tuhan ingin supaya kita lepas dari hati yang jahat, Bapak Ibu saudara. Tuhan ingin untuk kita pulih dari yang namanya hati ini, Bapak Ibu saudara. Karena Anda tahu, pada waktu Hawa memakan buah itu, pertanyaan saya, apakah iblis yang mengambilkan buahnya, lalu iblis yang menyuapi Hawa? Tidak, Bapak Ibu saudara. Yang diserang iblis bukan pada waktu dia dipaksa untuk makan, mungkin karena Hawa dipegangi tangannya dipaksa untuk makan. Tidak. Ingat, di situ dikatakan bahwa Hawa melihat buah itu dan hatinya tertarik atas buah itu, Bapak Ibu saudara. Lewat apa iblis itu menggoda dan ingin menjatuhkan kita? Bukan dengan pemaksaan. Iblis itu tidak memaksa kita untuk berbuat dosa dan jahat, tapi iblis merayu atau menipu kita lewat hati ini loh, Bapak Ibu saudara. Hati ini yang seringkali lebih gampang untuk ditipu. Hati ini yang lebih seringkali untuk gampang untuk kita digodain, Bapak Ibu saudara. Jadi lepas dari yang jahat itu bukan berarti yang namanya iblis yang disingkirkan, tetapi hati kita ini loh yang jahat, yang kadang-kali yang perlu dilepaskan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu saudara. Ya, kita paham sini, karena bahkan saya sampai SMA pun punya pemikiran pada waktu doa Bapa kami, lepas dari yang jahat itu supaya kita dijauhkan dari iblis. Tidak, ternyata supaya kita dijauhkan dari hati kita yang jahat ini, Bapak Ibu saudara. Nah, dari sini kita perlu paham, Bapak Ibu saudara, benang merahnya adalah seperti ini. Perhatikan urutan doa. Ini dimulai dengan Bapa, bukan kebutuhan. Lalu nama Tuhan, kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan, baru kemudian kebutuhan kita. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena masalah terbesar manusia itu sebetulnya bukan karena kurangnya berkat, Bapak Ibu saudara, tetapi hati yang tidak terarah kepada Tuhan. Ketika hati kita ditempatkan di urutan yang benar, banyak hal yang akan menemukan kita di tempatnya. Bahkan menegaskan prinsip yang sama, Bapak Ibu saudara Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Doa Bapa kami mengajarkan hidup yang benar dimulai dari siapa yang jadi pusat hidup kita, bukan dari apa yang kita perlukan. Bapak Ibu, saya melayani di kaum non-Kristen atau kaum hijau. Selama ini konseling-konseling yang masuk adalah seringkali tentang masalah ekonomi itu paling nomor satu, yaitu ekonomi. Yang kedua itu baru sakit penyakit. Tapi Bapak Ibu saudara, saya diajari oleh pembimbing saya pada waktu orang-orang non-Kristen ini datang ngobrol konseling untuk masalah itu, kita tetap satu hal yang kita bagikan, bukan kita membagi uang karena tidak akan pernah cukup, atau kita memberikan pinjaman, bukan Bapak Ibu saudara, karena itu dimulai dari hati. Dari hati, dan kita kenalkan hati mereka kepada Isa Al-Masih, sang jalan itu, Bapak Ibu saudara. Kalau Anda saat ini tahu beberapa teman-teman kita yang kadang terikat hutang, intinya hatinya dulu yang harus dibenerin. Setelah hatinya benar, karena gini loh, yang namanya hutang itu sebetulnya itu penyakit, Bapak Ibu saudara. Anda lihatlah, sampai mungkin Anda membantu saudaramu pun sampai dilunasi kayak apapun, endingnya tetap akan utang kalau dia tidak dipulihkan hatinya. Percayalah Bapak Ibu saudara, endingnya akan tetap hutang. Itu yang harus dibenahin hatinya dulu, Bapak Ibu saudara. Hatinya itu harus berpusat pada Tuhan supaya itu akan lepas, Bapak Ibu saudara. Karena konsepnya itu harus dibenahin dulu. Nah, Bapak Ibu, kita perlu paham ini karena saya berapa kali
kalau di tempat lama ada beberapa yang jemaat yang utang, kita doain ternyata dia dapat uang apa-apapun, endingnya tetap dia utang Bapak Ibu Saudara. Padahal dia sebetulnya bisa manajemen uangnya nggak kekurangan, tetap endingnya utang. Harusnya yang dia bisa manajemen uangnya, dia bisa untuk jalani hidupnya tanpa hutang. Tapi karena hatinya yang tidak dibenahin ini, dia jadi tidak bisa memenuhi hidupnya karena hutangnya ini Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu dan paham ini. Dan satu hal, kenapa kita harus tahu tentang ini Bapak Ibu Saudara? Karena kita harus kenal yang namanya jalan dan Tuhannya dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Ada seorang anak kecil Bapak Ibu Saudara, waktu itu dia bersama dengan papahnya, dia bersama papahnya melewati pasar yang ramai dan orang-orang di situ berdesak-desakan, kendaraan lalu lalang, dan dia di satu tempat yang asing Bapak Ibu Saudara. Nah dia tidak pernah tahu, anak ini tidak pernah tahu jalan yang ada. Tapi kenapa anak ini bisa tenang Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu bahwa dia digandeng oleh ayahnya. Dia mau dibawa kemanapun, dia akan tenang. Permasalahannya Bapak Ibu Saudara, saat ini kita tidak pernah memahami bahwa hidup kita di genggaman tangan Tuhan atau kita digandeng oleh Tuhan. Makanya kadang kita banyak kekhawatiran, kita banyak hal yang kita tidak pernah pahami hidup ini karena kita tidak pernah setiap harinya kita menggandeng tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita paham ini, pastinya kita tahu bahwa sebetulnya doa Bapa kami itu adalah bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita hidup itu Tuhan buka semua di dalam doa Bapa kami. Jadi yang inti utama, kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan sebagai anak yang ketemu dengan Bapaknya. Setelah itu segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan. Bahkan kehidupan yang namanya fisik atau mungkin jasmani pun Tuhan akan cukupkan tiap harinya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, dari sini ini kayak inti semuanya. Saya akan lihatkan ini Bapak Ibu Saudara, inti semuanya. Kalimat Bapa kami itu adalah undangan untuk kita berubah dalam hidup ini. Bapa kami mengubah identitas kita dari yatim atau yang bukan anak Tuhan dulunya jadi anak. Dikutuskanlah namamu, mengubah tujuan hidup kita, mencari kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita Bapak Ibu Saudara, bukan kemuliaan kita sendiri, tapi kita mencari kemuliaan Tuhan dan memuliakan hidup kita untuk Tuhan, supaya nama atau karakter Tuhan itu kita muliakan atas hidup kita. Datanglah kerajaanmu, itu mengubah pusat kendali kita dari ego kita menjadi pemerintahan atau kehendak Allah. Jadilah kehendakmu, mengubah keinginan kita supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan yang selaras dengan kehendak kita, tapi kehendak kita yang selaras dengan kehendak Dia, Bapak Ibu Saudara. Lalu berikanlah kami makanan yang secukupnya, itu mengubah kekhawatiran kita untuk menjadi kepercayaan setiap harinya. Ampunilah kami, mengubah hati yang pahit ini menjadi hati yang penuh kasih karunia, karena kita pun mengalami kasih karunia itu. Jangan membawa kami dalam pencobaan, mengubah kesombongan kita itu bisa kuat, tapi kita ubah bahwa kita tanpa Tuhan kita tidak bisa apapun Bapak Ibu Saudara. Membuat kita rendah hati dan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, mengubah fokus kita bukan sekedar keluar dari masalah hidup ini, tapi menjadi serupa dengan Kristus, karena hati kita itu yang jahat, supaya hati kita itu dilepaskan dari yang jahat dan menjadi hati seperti Yesus Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami bukan sekedar selesai dalam 1 menit, tetapi doa Bapa kami adalah perjalanan kehidupan kekristenan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita paham tentang doa Bapa kami saat ini? Bapa kami bukan selesai dalam 1 menit, tapi Bapa kami itu selesai sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan di dunia ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita.